Perkenalkan, nama saya Nagung Bagus Surya dari kelas 4 DIPB 18. Dalam mata kuliah studio ini, saya meredesain kantor negeri yang bernama IPD Desa Adat Pemogan. Pertama-tama, kita menuju ke kondisi site awal dari IPD Desa Adat Pemogan. Di sini kondisi site awal IPD Desa Adat Pemogannya. Nah, IPD Desa Adat Pemogan ini terletak di Jalan Pulau Bungin Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya, saya akan menuju ke latar belakang. Di masa sekarang, telah banyak tempat untuk menabung hingga melakukan pengkreditan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat jika ingin menabung maupun menggunakan jasa kredit atau dapat pula disebut sebagai jasa simpan pinjam. Penyediaan jasa simpan pinjam ini tentu menawarkan fasilitas dan keuntungan yang berbeda-beda dari setiap tempat. Hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk memilih sesuai dengan kebutuhan. Tempat-tempat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu swasta dan negeri. Pada dasarnya, penyedia jasa simpan pinjam memiliki syarat-syarat yang sama. Namun, masing-masing tempat tentu memiliki syarat khusus sehingga penyedia jasa akan mendapatkan sebuah jaminan dari masyarakat yang menggunakan jasa tersebut. Rumusan masalahnya, bagaimana meredesain sebuah interior kantor agar dapat mengoptimalkan ruangan yang ada sehingga mampu menunjang segala aktivitas pada kantor IPD Desa Pemogan. Yang kedua, bagaimana menerapkan desain pada interior kantor IPD Desa Adat Pemogan agar mampu memenuhi standarisasi sesuai SE Menteri Kesehatan Indonesia Nomor HK02.01 Menkes 216/2020 tentang protokol pencegahan penularan coronavirus disease atau COVID-19. Pada dasar desainnya, bangunan yang dijadikan objek merupakan bangunan permanen dan merupakan sebuah kantor. Yang kedua, berdasarkan luas bangunan yang dapat menampung minimal 20 pekerja. Tujuan dan sarannya. Yang pertama, merancang ulang sirkulasi kantor kelurahan atau IPD agar lebih efektif sesuai dengan urutan aktivitas dari civitas yang ada pada kantor IPD Pemogan. Yang kedua, membuat fasilitas yang bisa menunjang aktivitas baik untuk staf atau masyarakat yang datang ke kantor IPD Pemogan. Kedua, penjelasan tema konsep. Tema yang saya pakai di IPD Desa Pemogan ini modern culture. Akan digunakan untuk permasalahan tersebut di mana modern culture mampu dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, material, gravitas, dan dapat juga untuk tetap memadukan unsur-unsur budaya Bali. Tema ini memadukan dari unsur teknologi dan perkembangan dari Pulau Bali. Konsep yang saya pakai dalam perancangan kali ini adalah konsep yang bernama lawar. Pada konsep lawar ini, yang dapat diartikan sebagai perpaduan antara kombinasi dari segala unsur di lawar sendiri, dapat sayur dari tumbuhan, kulit, dan hewan. Pengaplikasian pada konsep lawar ini berupa ukiran daun-daunan, pepatran, ukiran hewan, dan kekarangan unsur-unsur budaya Bali yang dikomunikasikan pada sebuah ruangan agar pengunjung IPD dapat merasakan unsur budaya dari sebuah kantor swasta. Selanjutnya kita ke skematik. Skematiknya sama, penjelasan tema konsep sebelumnya. Di sini contoh perkiraan yang akan saya pakai. Di sini ada contoh-contoh pepatran dari hewan dan daun-daunan. Di sini ada bunga. Ini denah awalnya, denah existing. Untuk denah existingnya, material yang akan saya pakai itu ada material bata, konkrit, dan ada material teraso untuk menunjukkan unsur dari Balinya. Warna yang cenderung saya pakai itu ada warna abu, coklat, putih, dan ada warna oranye. Selanjutnya kita ke gambar kerja. Sini gambar kerja, di sini denah lantai 1 yang sudah saya rubah. Di sini itu ada resepsionis dan di sini customer service-nya. Untuk di sini itu ada ruang siuma. Siuma itu ruangan yang dipakai uang adat untuk keperluan adat di desa. Di sini ada ruang resepsionis. Ruang
apa sih? Ruang ruang penerima tamu, ruang penerima tamu konseling. Dan di sini tuh ada kamar mandi untuk pria dan wanita. Di sini kamar mandi disabilitasnya. Di sini pantry untuk eh, karyawan untuk makan. Di sini terdapat berangkasnya. Di ini locker, di sini ruang laktasi, di sini ruang bermain anak. Di sini nih ruang smoking area atau ruang tunggu juga bisa. Di sini ada ruang tunggu untuk mengawasi anaknya bermain. Di sini ruang security-nya. Di lantai 2 terdapat ada ruang rapat dan ruang istirahat untuk pegawai-pegawai di atas. Di lantai 2 ini eh, di lantai 2 ini di sini nih lantai private untuk pegawai-pegawai saja, tidak menerima pengunjung untuk naik ke atas. Di sini ruang teller, di sini ruang ketuanya, di sini ruang ketua, dan di sini ada ruang bendahara, ruang tata usaha, dan ruang administrasi kredit. Ini contoh tampak depan yang sudah saya redesign, tampak belakangnya, tampak samping kiri dan samping kanannya. Di sini potongannya. Ini gambar potongan A, di sini potongan B-nya. Ini potongan C, dan ini potongan D-nya. Nah, ini di sini gambar rencana lantai. Lantai yang akan saya gunakan itu di sini itu lantai teraso putih. Di setiap ruangan ini menggunakan lantai teraso putih. Sama semua. Di sini juga lantai teraso putih, lantai teraso putih. Untuk bagian garasi ini saya menggunakan material konkrit. Konkrit atau acian polis yang di finish glossy. Yang di finish matte. Di sini juga menggunakan material acian yang finishing matte. Di lantai 2 juga masih sama. Setiap ruangan itu saya menggunakan lantai teraso putih. Untuk bagian merajan atau tempat cucinya saya menggunakan bata. Sana plafon saya menggunakan plafon gipsum untuk setiap ruangan dan setiap bangunan yang ada. Di lantai 2, khusus untuk lantai 2, saya menggunakan plafon drop ceiling untuk bagian rapatnya. Selanjutnya rencana dinding. Dinding yang saya pakai ini dinding rata-rata di sini nih dinding material finishing cat putih. Di sini semua rata-rata menggunakan dinding cat putih. Di lantai 1 maupun lantai 2. Detail ruang yang saya pakai itu detail ruang yang pertama yang saya ambil itu detail ruang siuma. Di sini potongan A-nya, potongan A, potongan A ruang siuma, potongan B ruang siuma. Sini potongan C ruangan siumanya. Sini potongan D ruangan siumanya. Selanjutnya detail ruang yang saya pakai yang kedua adalah detail ruang konselingnya. Ruang konseling ini digunakan itu untuk konseling kredit. Seharusnya yang awalnya itu ada di lantai 2, karena saya meredesain di lantai 2 itu dikhususkan untuk private atau pegawai, jadi ruang konselingnya saya buat di bawah khusus untuk konseling kreditnya. Di sini ruang konseling potongan A-nya, di sini ruang konseling potongan B-nya. Di ruang konseling ini tidak banyak furniture dan sejenisnya ya, cuman ada sofa aja dan aksesorisnya seperti lukisan di sini ya. Lantainya masih lantai teraso, dindingnya dinding cat putih dan plafon gipsum. Sini masih
ruang konseling. Maaf, ini salah saya buat. Di sini ruang konseling C dan ruang konseling D-nya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang 3D-nya, penulisan 3D dan tema konsepnya. So di sini itu bagian ruang bermain anak, di sini lokernya, di sini garasinya, di sini ada ruang tunggu untuk mengawasi anaknya bermain, di sini ruang smoking area-nya. Ini bentuk fasadnya. Di sini itu ruang resepsionis dan tellernya, ini untuk mengambil nomor antrean untuk digunakan di ruang resepsionisnya untuk menunggu. Di sini ada kamar mandinya, di sini ada kamar mandi untuk disabilitasnya. Ini ruang konselingnya. Di sini dapat ruang siuma. Ini pantry untuk karyawan makan. Di sini ruang kolektor atau ruang untuk mengambil tagihan-tagihan di rumah-rumah warga. Di sini lantai saya dari tadi masih menggunakan lantai terasur, seperti ini saya gunakan. Dinding masih dinding putih. Di sini ruang kepala direktur. Nah, di sini itu bagian ruang bendahara, ruang administrasi kredit, dan ruang tata usaha. Ini ruang rapatnya. Sekian saja sih presentasi dari saya untuk 3D-nya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Pak Prana dan Pak Detra dan Kak Odek sebagai dosen pengempu dalam mata kuliah studi ini. Terima kasih.